bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dengan hati yang limpah, dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Elohim Yahweh yang maha besar dan maha mulia. Pagi hari ini kami datang hampiri hadirat-Mu Bapa. Kami mau bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami mau menyembah Engkau Allah yang maha besar. Kami mau menyembah Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami. Kiranya hadirat-Mu melingkupi setiap kami, memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengundang Engkau hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Penuhi setiap hati kami yang haus akan Engkau. Jamah setiap hati kami yang rindu pada Engkau ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan, dengan hadirat kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan keberadaan hidup kami di hadapan-Mu, untuk kami menyembah-Mu, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bawalah setiap kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Angkat setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan kami Tuhan. Sampai hadirat
menyembahmu selamanya, selalu di hadiratmu. Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Maha Mulia, di tata yang tinggi, malaikat Tuhan, serafim
Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sebab hanya Dia yang layak dimuliakan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini kepada Tuhan. Elohim Yahweh. Tuhan Yesus. Dengan penuh keagungan kami akan pujian ini bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah dan dimuliakan. Elohim Yahweh. Sorak-sorak bagi-Mu Tuhan, karena Engkaulah pujian kami, Engkaulah sukacita kami, yang siap bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak kami agungkan dan kami muliakan, haleluya. Kau layak
bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Kita angkat pujian, kita semua bersuka. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia.
benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Mau dapat ikutan bercela di mata-Mu Bapa, Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Menjaga hati dari apa Kau ingini, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku bertambah padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Ajarku untuk mengasihi dengan setulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapat ikut tak bercela di mata-Mu Bapa, Kau layakkan ku masuk Saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama Bapa yang bakar. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapat ikut tak bercela di mata-Mu Bapa, Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau yang kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan dari firman-Mu yang
Bapa kami di dalam surga, kami terus mempergunakan kesempatan hidup kami dengan sebaik-baiknya. Sebelum kami menghadap tata pengadilan-Mu, Bapa, tolonglah kami agar hidup kami semakin diubahkan, hidup kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan sempurna seperti Engkau, Bapa kami yang mulia. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman. Kami rindu Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu kepada kami melalui hamba-Mu. Bapa, Engkau tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, atau dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 juga dikatakan kalau orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus akan menderita aniaya. Yang mau kita perhatikan di situ, saudaraku, kata ibadah. Kata ibadah yang dalam teks aslinya euseibos, yang berarti hidup suci, hidup saleh. Hidup suci dan hidup saleh. Jadi saudara, mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itulah ibadah kita yang sejati. Kalau dikatakan ibadah yang sejati, saudaraku, berarti di luar daripada ini bukan ibadah yang sejati, bukan ibadah yang diingini oleh Allah. Maka saudara, Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya bahwa orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab penyembah-penyembah demikianlah, ya, penyembah yang, ya, dikehendaki oleh Allah. Dan penyembah yang menyembah di dalam roh adalah penyembahan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan hanya di dalam ruangan gereja, tapi suatu penyembahan yang dilakukan di dalam setiap aktivitas hidup kita. Dimanapun kita berada, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kita melakukan segala aktivitas kita dalam takut dan hormat kepada Allah. Inilah ibadah kita yang sejati, saudara. Sering saudara, hidup saleh, hidup suci ini diasumsikan sebagai hidup yang dikenakan
Maksudnya hidup yang tidak dikenakan oleh banyak orang, tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenakannya. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang dianggap rohani, saudaraku. Padahal saudaraku, mestinya setiap orang percaya harus menjalankan kehidupan yang kudus, yang saleh. Amin, saudara. Ya, ketika kita menjalankan kehidupan yang kudus, yang saleh, itulah tanda kita menghormati Allah. Tanda kita orang yang percaya kepada Allah. Jadi kepercayaan kita bukan hanya dilabeli atau ditandai oleh agama Kristen, tidak, saudara, melainkan kehidupan yang suci, yang kudus, hidup yang penuh hormat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kesucian dan kesalehan yang dimaksud di sini adalah kesucian yang sesuai dengan standar Allah. Yang sesuai dengan standar Allah. Kalau kesucian bangsa Israel atau kesucian orang yang beragama Samawi yang memiliki hukum-hukum tertulis, kesuciannya itu diukur dari ketaatannya melakukan hukum-hukum. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tetapi berbeda, saudaraku, dengan kesucian atau kesalehan orang percaya, saudaraku. Ya, kalau orang percaya, saudaraku, melakukan ya apa yang Tuhan kehendaki. Atau kesucian kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, kesucian kita tidak diukur dari seberapa kita taat melakukan seremonial agama. Tidak, saudaraku. Tetapi saudaraku, kesucian kita itu adalah penghormatan. Hidup penghormatan kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesucian orang Kristen tidak ditandain dengan atribut keberagamaannya, dengan liturgi seremonial agama, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kesucian hidup kita harusnya kesucian yang berstandar Allah sendiri. Orang saleh adalah orang yang tidak tercemari oleh pola dan gaya hidup manusia di sekitarnya yang telah jatuh dalam dosa. Kesucian kita adalah, saudaraku, mengikuti pola, mengikuti panggilan Tuhan untuk keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan itulah gereja yang sesungguhnya, saudaraku. Gereja yang sesungguhnya. Ya. Kata gereja, ya, dari kata eklesia, ya, yang berarti dipanggil keluar. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, kita umat-umat pilihan Allah, ya. Coba kita baca, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kegelapan itu berbicara tentang satu, ya, di mana kehidupan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Suatu kehidupan yang bertentangan atau gaya hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah, saudara. Saudara, perlu kita ingat bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Pola dan gaya hidup manusia jauh sekali dari standar kesucian Allah, saudara. Dan untuk itu dunia ini akan binasa dengan segala keinginan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah yang sama dengan orang yang mau hidup suci, hidup saleh, beroleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Beroleh hidup yang kekal artinya memiliki kelanjutan hidup. Bukan hanya di bumi ini saja, tetapi juga di bumi yang akan datang. Di bumi yang akan datang, saudara. Jadi pilihan ada pada kita. Kita mau hidup suka-suka kita, ikut gaya hidup orang dunia, tapi pada akhirnya kita mati atau binasa, terpisah dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Atau kita memilih hidup taat kepada Allah, hidup sesuai dengan standar Allah, tetapi saudaraku boleh memiliki kelanjutan hidup di langit baru, bumi yang baru. Dan pilihan ini harus kita putuskan, kita pilih, dan kita lakukan dengan ketat di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14 juga dikatakan bahwa dunia ini, unsur-unsur dunia ini akan hangus oleh nyala api, bahwa bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, saudaraku. Bapak Ibu, hidup kita hanya sekali. Dan kita harus memilih bagian yang terbaik. Hidup ini, saudaraku, hidup kita di dunia ini seperti satu titik. Tetapi hidup di dunia yang akan datang seperti satu kehidupan, satu garis panjang yang tidak ada ujungnya. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita bodoh. Jangan kita bodoh hanya untuk menikmati kesenangan sesaat, lalu saudaraku, kita mendapat kebinasaan kekal. Dan saudara kita, orang-orang yang mau hidup suci, tentu juga bisa merasakan kesenangan di dalam Tuhan. Seperti kita boleh memuji Tuhan bersama-sama, kita hidupnya teratur, kita hidup menghormati Tuhan. Pasti orang-orang yang hidup seperti ini juga memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Iya. Jadi jangan kita, kalau kita nggak ikut dunia, kita nggak seperti orang dunia hidup, seolah-olah kita merana, saudaraku. Kita tersiksa. Enggak, saudaraku. Mungkin awal-awal bagi saudara yang di mana kedagingannya kuat, keinginan dagingnya kuat, ada merananya, ada tersiksanya. Tapi ketika kita sudah mulai diubahkan, selera jiwa kita diubahkan,
justru kita akan menikmati damai sejahtera, ya, yang daripada Tuhan. Amin. Ya, ketika hidup kita bukan mengutamakan makan, minum, pakai, kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudaraku, kita akan merasakan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya, kita baca ayatnya, saudara. Di dalam Roma pasal 14, ayatnya yang ke-17. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, setiap kita harus menyadari bahwa waktu hidup kita di dunia ini, saudaraku, pada suatu saat atau ada saatnya nanti akan usai. Artinya perjalanan hidup kita ada ujungnya. Dan kalau kita boleh memilih, saudaraku, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu bagian yang terbaik yang boleh kita ambil, saudara. Itu bagian yang terbaik yang boleh kita miliki, saudaraku. Ya, jadi orang yang tidak memilih suatu keputusan, maka dunia akan memilih untuk dia. Ketika kita tidak memilih untuk hidup di dalam kehendak Allah, maka sebetulnya atau sesungguhnya kita memilih dunia ini, saudara. Jadi saudara, saya menyadari, saya merasakan bahwa memang banyak orang Kristen yang tidak memilih kehidupannya. Tidak sungguh-sungguh memilih di jalan yang Tuhan kehendaki. Tidak sungguh-sungguh memilih untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita hanya sekali dan singkat. Kita tidak tahu kapan berakhir. Maka saudaraku, kita harus memiliki pilihan yang tepat, yang dimana kita harus terus memotivasi hidup kita untuk hidup yang saleh. Artinya memiliki kesucian hidup seperti kesucian Tuhan. Dan ini adalah hal yang mutlak, yang tidak bisa ditunda, saudara. Ini adalah hal yang harus kita temukan sedini mungkin. Ya, kenapa, saudaraku? Karena yang pertama, kalau saudara kita tidak melakukan sedini mungkin, kita justru akan terbawa oleh arus dunia ini. Yang kedua, untuk kita hidup dalam hidup kesucian, saudaraku, ini bukan hal yang bisa kita lakukan dengan otomatis atau dengan mudah. Ini perlu dengan perjuangan. Ini perlu dengan perjuangan. Tidak bisa secara otomatis, saudara. Makanya ketika kita tahu hal ini, saudaraku, kita lakukan sungguh-sungguh. Mungkin ada kegagalan, tapi kita mau terus bangkit dan kita terus hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan inilah kekristenan yang sesungguhnya. Inilah kekristenan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kekristenan itu sangat-sangat nyata bisa kita rasa.
bisa kita jalani. Ya. Bukan hanya tunggu hari Minggu, kita datang ibadah, lalu kekristenan baru terasa gitu loh. Enggak, saudaraku. Setiap hari, setiap detik, menit, jam, ya, hari Minggu, bulan, tahun hidup kita bisa merasakan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, mengapa kita sering kali merasa dengan Tuhan tidak dekat, merasa kekristenan kita tidak begitu menggairahkan, lalu lama-lama kita bisa semakin lemah di dalam Tuhan, semakin jauh di dalam Tuhan, saudaraku. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita merasakan itu sebenarnya sebuah sinyal bahwa kita masih jauh dari kesucian yang Tuhan kehendaki. Seperti hari Rabu kemarin di dalam ibadah hot saya katakan bahwa ketika kita semakin sungguh-sungguh hidup suci, maka saudaraku, ya, kehidupan duniawi kita pasti semakin terkikis, semakin hilang. Tapi sebaliknya juga, kalau kehidupan duniawi kita semakin naik, ini kehidupan rohani kita juga semakin terkikis. Ya, makanya firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Bukan melihat secara kasat mata, tapi bisa merasakan, bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu memang murah hati, saudaraku. Tapi Tuhan itu tidak murahan. Tidak murahan. Makanya untuk menghampiri Allah, kita dikuduskan dengan darah Yesus. Bayangin, saudara. Kita disucikan oleh darah Yesus. Kita diperdamaikan oleh darah Yesus. Itu menandakan bahwa Tuhan kita kudus, suci. Makanya kita dipilih dari di 1 Petrus 2 ayat 9 kita katakan, kita dipilih menjadi umat yang kudus. Dan umat yang kudus ini harus hidup dalam kekudusan. Bukan hanya sekedar status, tetapi juga keberadaan kita benar-benar hidup kudus, terpisah dari dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, indikasi lain adalah adanya perasaan takut menghadapi sesuatu hal, takut menghadapi bahaya, takut kematian. Indikator yang lain yang belum memiliki kesalehan standar Allah, ya, tidak memiliki kerinduan bertemu dengan Allah. Kita sering mengalami ketakutan, mengalami berbagai hal. Karena apa, saudaraku? Kita belum hidup dalam kesucian. Kita juga masih meragukan, kalau saya meninggal nanti, apakah saya berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa, saudaraku? Karena fakta hidup kita masih seperti itu. Ya. Tapi ada juga sebaliknya, sebagian orang yang tidak peduli dengan kehidupannya, tapi yakin saja tetap selamat, saudara. Meskipun hidupnya tidak menghormati Allah, asal percaya Yesus dia yakin selamat. Nah, ini lebih berbahaya lagi, saudara. Ini lebih berbahaya lagi. Nah, saya harap kita tidak seperti itu. Apa yang kita yakini, saudaraku, ya, itu juga yang merupakan kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara. Makanya, saudaraku, orang yang memiliki pengharapan, yang menaruh pengharapan dimuliakan kepada Tuhan, akan menyucikan dirinya, akan menyucikan dirinya, akan hidup kudus. Sama seperti yang ayat yang kita baca tadi di dalam 2 Petrus 3 itu. Kalau dunia ini akan hancur lenyap, ya, unsur-unsur dunia ini akan hangus oleh nyala api.
maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, kita baca ulang di dalam 2 Petrus tadi. Ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kehidupan yang saleh ini membuktikan kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi ketika saudara hidup saleh, hidup suci saat ini saudaraku, itu menandakan saudara orang-orang yang layak diselamatkan Tuhan. Bukan hanya sekedar keyakinan fantasi, keyakinan di dalam pikiran dan akal kita, tapi memang saudaraku, keyakinan yang merupakan fakta hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan, jangan kita menunda. Jangan kita menunda. Kita harus mencari, memburu Tuhan dengan kehausan akan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tinggalkan kemalasan kita. Berubahlah dengan satu pola hidup yang baru, yaitu pola hidup yang selalu rindu haus akan Tuhan. Amin saudaraku. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin menjadi orang yang rohani. Kita tidak mungkin mengalami Tuhan di dalam hidup kita kalau saudara tidak mempunyai kesungguh-sungguhan hati mencari Tuhan. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin ada orang berkata, Pak, bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan yang mencari kita. Ya, dalam konteks keselamatan, ya itu benar saudaraku. Dalam konteks manusia yang jatuh dalam dosa, ya manusia yang tidak bisa menghampiri Allah. Tapi saudaraku, ketika manusia sudah ditebus oleh Tuhan, jalan menuju Tuhan telah terbuka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus datang menghampiri Tuhan. Kita harus mencari Dia senantiasa. Bukan Tuhan yang mencari kita terus, saudara. Ya, jadi konteksnya harus dipahami dengan benar. Nah, dan kita sendiri harus membangkitkan kehausan itu dalam diri kita. Dan itu adalah pilihan. Seperti yang pernah saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara bisa hadir di gereja, ya, itu karena kita yang menggerakkan. Karena diri kita yang mau merencanakan, oh besok hari Minggu jam 9 pagi tanggal 13 Oktober saya harus beribadah. Bukan tiba-tiba saudara muncul di sini. Nah ini saudaraku, ini pilihan saudara. Demikian juga untuk pertumbuhan kerohanian saudara. Demikian juga dengan kehidupan yang suci. Kita sendiri yang menggerakkan, ya, Allah yang akan memberikan kekuatan. Amin saudaraku. Ya. Ketika saudaraku mau hidup suci, saudara temukan pergumulan dengan kekuatan 30% misalnya. Ya, tadinya saudara hanya punya 20%. Tuhan akan menguatkan saudara. Ya, Tuhan akan memberi energi kepada saudara. Ya. Mungkin saudara pernah merasakan ya, ketika menghadapi masalah berat, rasanya berat gitu loh. Tapi ketika sudah dihadapi, loh ternyata bisa juga kita hadapi. Amin. Bisa juga kita lewati. Ya. Bahkan bukan hanya bisa lewati, kita bisa mendapat satu hikmah, satu pelajaran yang baru di dalam permasalahan kita.
Itu luar biasanya saudara. Luar biasanya campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, cita rasa jiwa kita yang sudah rusak oleh pengaruh dunia sekitar kita, saudaraku, kita harus merubahnya. Harus merubahnya. Kita harus merubahnya melalui proses yang tentu tidak singkat, saudaraku. Ya, dalam waktu yang cukup panjang dalam hidup kita, bahkan seumur hidup kita, ini adalah merupakan proses yang harus kita lewati, saudara. Ya, kita mau terus bertumbuh selagi masih ada kesempatan, kita mau mencapai kesucian setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Itu yang mau kita lakukan. Saudara bergairah untuk ini, saudaraku? Saudara berminat untuk ini? Amin? Ya. Kita harus bergairah, saudara. Dan ini seperti ya tantangan bagi kita juga. Jangan saudara stuck di level tertentu. Wah, nggak bisa. Aku nggak bisa. Jangan, saudaraku. Jangan kita mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Ya. Kita bisa, hari ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Kita bisa, saudara. Jangan kita meragukan potensi yang Allah berikan, yang sudah Allah tempatkan di dalam diri kita. Tanpa disadari, ya, orang-orang yang berkata, aku gak bisa hidup kudus, aku gak bisa hidup lebih baik, itu menghina, sebenarnya menghina kuasa Allah yang mampu merubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu memandang rendah kuasa Allah yang bisa merubahnya, ya, atau bisa paling tidak meragukan kuasa Allah untuk merubah dirinya. Saudara, Allah sanggup merubah kita dengan kemauan kita, tekad kita, saudaraku. Allah sanggup. Amin. Kita baca satu bagian firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12-13. Filipi pasal 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, ada bagian kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan kita artinya juga sama dengan hidup kudus, saudaraku. Ya, keselamatan kita harus kita tuntaskan. Ya, seperti kalau saudara waktu percaya kepada Tuhan Yesus, seperti saudara mendaftar masuk ke dalam satu sekolah, saudara harus bisa lulus atau tamat di sekolah itu. Dan Allah akan menolong kita, saudara. Di ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan, ya, yang memberi energi, terjemahan lain tuh, yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan mengerjakan lepas dari tanggung jawab kita, bukan, saudara. Karena jelas di ayat 12 dikatakan kerjakan keselamatanmu, lalu Allah memberi energi. Ya. Jadi banyak orang Kristen yang merasa bahwa semua dikerjakan Tuhan. Kita nggak sanggup mengerjakan, hanya Tuhan yang sanggup.
Kalau Tuhan yang mengerjakan, kapan kita latihannya, saudara? Kapan kita belajarnya? Kapan kita berubahnya, saudara? Nah, ini pemahaman yang salah, saudaraku yang terkasih. Ya. Jadi cita rasa di dalam kehidupan kita ini harus diubahkan. Saudara harus mendapat cita rasa yang baru. Cita rasa surgawi. Amin. Cita rasa hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Apa cita rasa hidupnya Tuhan Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan segala pekerjaan. Kalau cita rasa kita, cita rasa duniawi, makananku ialah menyenangkan diriku sendiri, mengerjakan apa yang aku suka. Nah, ini yang harus kita ubahkan, saudara. Orang-orang yang cita rasanya aku melakukan apa yang kuingini, yang kuanggap senang, ini orang-orang yang hidup ya atau yang serupa dengan dunia ini. Ya. Ada kebenaran yang luar biasa dari ayat yang kita baca, ya saudara. Kita kembali baca di Roma tadi ya. Roma 12 ayat 1. Sampai ayat 2 saya bacakan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya atau hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu ya, budi kita, pikiran kita, akal kita, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang mau hidup suci, hidup benar, saudaraku, pembaharuan juga terjadi di dalam hidupnya. Selera jiwanya juga berubah, saudaraku. Dan orang ini pasti akan semakin peka akan kehendak Allah. Ya. Sayang sekali, saudaraku ya, banyak orang Kristen tidak tahu apa itu kehendak Allah. Di dalam syair-syair pujian banyak sekali. Bahkan saudaraku ya, satu lagu yang sudah sangat umum ya, di bagian terakhir katakan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tapi dia tidak menyerahkan hidupnya. Ketika Tuhan mau menjadikan hidupnya seperti yang Tuhan ingini, dia nggak turut serta. Dia nggak nurut. Dia nggak mengikuti, saudaraku. Karena dia juga nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Amin, saudara. Ya, kita mau menjadi pribadi yang taat, saudaraku. Kita mau menjadi orang-orang yang selagi masih fresh, masih punya kekuatan, masih punya banyak pilihan, tapi justru kita pilih Allah. Kita mau menjadi orang-orang seperti ini. Amin. Jangan mau menjadi orang yang sudah putus asa. Segala sesuatu sudah habis. Nggak ada jalan lain lagi. Maka Tuhan, udah hidupku milikmu. Ya puji Tuhan kalau masih di jalan terakhir, waktu terakhir masih ingat Tuhan. Tapi ada yang bablasan nggak ingat. Lebih baik, saudaraku, ketika kita masih fresh, masih kuat, masih punya banyak pilihan, tapi pilihan kita jatuhkan kepada Tuhan, kita arahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Maka pasti saudara berbahagia. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita saudara yang terkasih terus dibawa oleh Tuhan hari-hari ini masuk satu level kehidupan kerohanian yang saya sendiri percaya ya, ini kehidupan yang Tuhan inginkan.
dari pengenalan kita akan Allah yang benar, Elohim Yahweh, hidup kita semakin takjub. Kita semakin takut hormat kepada Allah Bapa. Yang Alkitab katakan tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Bukan dengan kita memanggil dia Bapa, lalu hidup kita semakin tidak menghormati dia, semakin sembarangan. Tidak, saudara. Karena ada pemahaman, ya kalau percaya Yesus, ya hidup kita menjadi gampang, semua bisa diatur. Karena dia Allah yang penuh kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan kita melihat bahwa Bapa kita, Allah kita, Elohim Yahweh adalah Allah yang dahsyat, yang maha kudus, yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka kita melihat hal itu, kita akan juga hidup kudus. Kalau kita nggak mau hidup kudus, berarti saudaraku, kita mau menjadikan diri kita musuh Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mau hidup kudus, orang Kristen yang tidak mau hidup kudus, orang percaya yang mengaku ikut Tuhan tapi tidak mau hidup kudus, saudara, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Mungkin dia nggak selalu menganggap atau menantang Allah, tapi hidupnya selalu menjadi seteru Allah, menyakiti hati Allah, saudara. Itu sudah pasti. Dia tidak mau menjadi sahabat Allah. Dan menjadi sahabat Allah tidak ada pilihan lain. Saudara harus hidup kudus, hidup suci di hadapannya. Amin. Kalau saudara mau menjadi anak-anak Allah, saudara harus hidup suci, hidup benar di hadapan Allah. Saya ingat satu ayat ya. Mudah-mudahan ketemu di dalam 1 Korintus apa 2 Korintus ya, saya agak lupa nih. Mudah-mudahan ketemu ayat ini, bagus sekali. Oke, 2 Korintus, benar. Dua Korintus pasal yang ke-6 ayat 15 kita baca beberapa ayat ke depannya. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus pasal 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, sebab ada keinginan Allah itu, ya, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya? Jelas. Jadi nggak ada saudaraku orang yang mau jadi sahabat Tuhan, yang mau menjadi anak Allah, hidupnya nggak mau berubah. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita harus tetap ikut arahannya Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita, saudara. Jangan kita mau hidup suka-suka kita. Kehidupan suka-suka kita itu, saudaraku,
kehidupan yang membinasakan kita. Karena kita tidak tahu apa yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Untuk itulah kita percaya kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita berubah. Bukan agama kita saja yang berubah, bukan tempat ibadah kita saja yang berubah, tapi hidup kita berubah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Hidup kita berubah. Jadi kalau saudara nggak mau hidup kudus, nggak mau berubah, saudara sangat disayangkan. Ada janji Allah yang besar, yang luar biasa, tapi saudara tidak bisa menikmati. Ya, kita tidak bisa menikmati. Allah kita Allah yang kudus. Tidak ada cara lain untuk menghampiri Dia selain kita juga hidup kudus, hidup suci. Ketika kita tidak hidup kudus, saudaraku, bukan hanya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, tapi juga kita mengalami kebinasaan yang kekal. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, ya, coba kita baca. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Oleh sebab itu saudara memisahkan atau memilih untuk menjadi orang saleh sama dengan kita memisahkan diri dari dunia ini. Memisahkan diri atau tidak turut keinginan dunia ini, saudaraku, tapi keinginan Allah. Nah, dan kita harus sungguh-sungguh menggunakannya, mengerahkan semua potensi di dalam diri kita untuk itu. Karena untuk menjadi hidup kudus itu, saudaraku, yaitu perjuangan. Saudara mungkin bertanya, kenapa perjuangan? Ya, karena saudaraku, di dalam diri kita ada keinginan untuk tidak hidup kudus. Bukan hanya di dalam diri kita. Kuasa kegelapan tidak ingin kita hidup kudus. Makanya dia promosikan dunia ini. Seperti juga dia promosikan kepada Tuhan Yesus. Lihat, semua keindahan dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Tanpa kita sadari, saudaraku, ketika kita hidup turut dunia ini, kita menjadi penyembah-penyembah iblis. Jadi penyembahan itu bukan soal sembah sujud, ya, tapi penyembahan itu adalah penghormatan kita kepada sesuatu yang kita hormati. Ketika saudara lebih menghormati, ya, dunia ini, saudaraku, kita menyembah dunia ini. Kita menyembah kuasa kegelapan. Maka saudara, kita harus benar-benar berhati-hati, berjuang untuk menjadi orang yang suci. Jangan kita alergi dengan kata suci, saudaraku. Jangan. Amin, saudaraku. Jangan kita alergi menjadi orang suci. Loh, lebih suka jadi orang berdosa atau menjadi orang suci, saudara? Pasti menjadi orang suci, saudara. Kita sudah dengan warisan dosa, kita harus tinggalkan. Kita sudah memang orang berdosa, kita lahir sebagai orang berdosa. Tapi nggak boleh selamanya kita tinggal dalam dosa. Kita harus beralih kepada suci. Kita dilahirkan, diwariskan dari kegelapan, tapi kita harus keluar, jangan tinggal di dalam kegelapan terus. Untuk itulah saudara hari ini ada di tempat ini. Untuk itulah saudara menjadi orang Kristen. Amin. Ya. Wah, luar biasa saudaraku, kalau kita masuk ke dalam kehidupan yang kudus, yang suci. Pasti suasana sorgawi, hadirat Allah
melingkupi hidup saudara. Kalau saudara kehidupan kita seperti dunia ini, pikiran kita, perasaan kita dilingkupi dengan ketakutan, dengan pikiran-pikiran licik, jorok, saudara. Tapi ketika kita mau hidup suci, saudara, ada pikiran Allah yang hadir, suasana Allah hadir dalam hidup kita. Kita memiliki dan merasakan damai sejahtera dari Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Amin. Lagi pula tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Saudara, kalau bait Roh Kudus, ya, bait Allah itu tempat kehadiran Allah. Tempat kehadiran Allah. Kalau dikatakan tubuh kita bait Roh Kudus, sejatinya tubuh kita ini dipenuhi dengan kealahan. Firman-Nya, ya, Roh Allah penuhi hidup kita, saudaraku. Suasana hadirat Allah memenuhi hidup kita. Itu yang benar, saudaraku. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen penuhi hidupnya dengan dunia ini. Dia mengotori, saudaraku, bait Allah. Dan kita jangan melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Ya, pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk terus masuk dalam kehidupan yang suci, kehidupan yang saleh, kehidupan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Ketika kita masih mengerjakan, masih melakukan atau berjuang hidup kudus, itu tandanya saudara mengikuti Tuhan dengan benar. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saya ingatkan, saya sampaikan satu pengumuman setelah kita selesai ibadah. Saya minta waktunya kita sebentar tinggal untuk belajar lagu yang akan kita tampilkan di perayaan Natal. Jadi mohon yang agak lapar ditahan, ya, sabar sejenak, kita latihan sebentar aja, saudaraku, ya, supaya kita tahu. Lagunya juga tidak susah kok, bukan lagu baru. Tadi saya lihat juga kita nyanyikan di ibadah ini, ya. Jadi bisa kita lakukan dan kita latihan sebentar. Oke, itu saja. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita bangkitkan gairah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa, Bapa kita melalui Roh yang Kudus menolong kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran dan kekudusan. Roh Kudus pasti menuntun kita kehidupan yang kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya. Kita naikkan satu pujian, Bapakku tolong aku. Bapakku tolong aku, hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapakku tak bisa dengan kekuatanku sendiri, dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Bapakku tolong aku. Bapakku tolong aku, hidup kudus tak bercela.
yang menyatakan bahwa kita tidak bisa hidup kudus, itu sesungguhnya berasal dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan selalu ingin menghalangi kita hidup kudus, hidup seperti sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Karena ketika hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Kita tidak menurut, kita tidak menjadi sahabat dunia ini. Dan itu tidak diingini oleh kuasa kegelapan. Dan dia suntikkan lewat berbagai fasilitas media. Dia sampaikan, kamu gak bisa hidup kudus. Kamu adalah orang yang berdosa. Bapak Ibu, Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah membuka belenggu dosa untuk kita masuk dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang kudus, yang suci sebagai anak-anak Allah. Kehidupan yang menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tinggalkan, buang semua pemahaman bahwa kita tidak bisa hidup kudus. Buang, itu bukan dari Tuhan, saudara. Itu bukan dari Tuhan, saudara. Kalau yang dari Tuhan, Tuhan berkata, kuduslah kamu anakku, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kamu harus seperti aku, Bapamu yang kudus. Maka sebagai anak-anak Allah, kamu harus kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Dan hal itu akan dilakukan Allah di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita mau meresponi kuasa Allah, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan menjadi orang-orang yang kudus, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Haleluya. Tiada yang mustahil. Yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Allah yang penuh kuasa. Ajaib kasih-Mu. Haleluya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Kesanglah kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan di hadapan. Biar mulai saat ini Allah mencurahkan seluruh berkat, kekuatan untuk memampukan saudara hidup suci, hidup kudus, hidup sebagai anak-anaknya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Allah, umat pilihan Allah, umat kepunyaannya, umat yang kudus, umat yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga yang sudah disediakan Allah bagi kita melalui perantaraan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang erat bersama dengan Roh Kudus memberkatimu mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.